Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu Sobat Pembelajar. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, bersama saya Yuniar Yana Rasid, Wida Iswara, ahli utama Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada video ini saya akan sharing mengenai akuntansi persediaan. Sesuai dengan PMK 131/PMK05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Lebih jauh kita akan belajar mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian, serta perlakuan khusus untuk persediaan. Kita ke definisi. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa untuk persediaan barang-barang operasional kegiatan. Persediaan tidak dapat dilihat dalam bentuk barangnya, melainkan nilai awal atau intention pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKAKL. Sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari belanja barang persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan. Tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek. Sekarang kita ke pengakuan. 1. Persediaan diakui pada saat yaitu potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti atau dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan. Sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral dan atau B. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi, atau berita acara serah terima, yaitu BAST. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan, yaitu mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang atau tempat penyimpanan, maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau caleg. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang. Kedua, beban persediaan. Pada akhir periode pelaporan, beban persediaan dicatat berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat, atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Sekarang kita ke pengukuran. Persediaan disajikan sebesar 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan adalah potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa, sedangkan bonus pembelian berupa barang yang serupa diperlakukan sebagai perolehan lainnya. 2. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
Dalam menghitung harga pokok produksi dapat digunakan biaya standar. Dalam hal perhitungan biaya real sulit dilakukan. Ketiga, nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contohnya adalah proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan, dan lainnya. Dalam mencatat persediaan, pemerintah menggunakan metode pencatatan perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode first in, first out atau FIFO, di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar, mulai tahun 2021, secara prospektif penilaian persediaan menggunakan metode FIFO setelah pemerintah menerapkan metode harga perolehan terakhir pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada laporan operasional, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan atau use of goods. Dikecualikan dari beban persediaan adalah 1. Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai beban pemeliharaan. 2. Penyerahan barang persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang dicatat sebagai beban barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Ketiga, penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan sosial yang dicatat sebagai beban bantuan sosial. Dan 4, penyerahan barang persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga yang dicatat sebagai beban persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik atau stock of num, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO. Sekarang kita ke penyajian. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, Satuan Kerja melaksanakan inventarisasi fisik atau stock of num. Persediaan minimal setiap akhir semester dengan mempertimbangkan kebutuhan pengolahan persediaan secara tertib dan adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Kita ke perlakuan khusus. 1. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan, bukan KDP. Kedua, pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus atas persediaan yang bersifat spesifik, misalnya vaksin, obat-obatan atau zat kimia dengan nilai material, barang sitaan atau rampasan, barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda dengan spesifikasi khusus atau berbeda antara satu unit dengan unit yang lain. Contohnya adalah bangunan rumah, bangunan pasar, dermaga, dan lain sebagainya. Hadiah tidak tertebak, HTT, dan atau hadiah tidak diambil pemenang, HTDP, pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial yang tindak lanjutnya memenuhi kriteria persediaan. Dan F, aset persediaan eks kepabeanan. Ketiga, kebijakan khusus atas persediaan yang bersifat spesifik dapat ditetapkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. Demikian penjelasan mengenai kebijakan akuntansi persediaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video knowledge sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.